21 sekarang aku adalah anggota keluargamu. Ricky Mo melihat dia yang marah wajahnya memerah, ekspresi di wajahnya acuh tak acuh, dengan nada suara yang datar berkata, kena masalah. Amandamu menarik selimut, menatap dia dengan dingin, bukan urusanmu. Benar bukan urusanku, tapi, kalau kamu memohon sama aku bisa mempertimbangkan untuk membantu kamu. Ricky Mo dengan tatapan yang dalam melihat Amandamu. Amandamu tentu saja tidak akan memohon kepadanya. Ricky Mo menatap dalam-dalam matanya, membalikkan badan kemudian pergi. Belum dia berjalan jauh, dia bertemu dengan Doni. Doni membungkukkan badan, bertanya kepadanya, bos, di internet ada berita mengenai Nyonya, mau ditindak seperti apa? Ricky Mo teringat kata-kata yang Amandamu ucapkan, sudut bibirnya naik, terlihat senyuman di wajahnya, suaranya datar, apa urusannya denganku? Mau bantu dia? Lihat dulu apa dia mau dibantu atau tidak, hei. Selesai bicara Ricky Mo langsung menuju ke ruang baca. Doni melihat bayangan dia, berpikir, kata, hei, terakhir yang bosnya ucapkan barusan, apa artinya? Amandamu tidak berencana mempedulikan berita yang ada di internet itu. Siskamu kenapa tiba-tiba melakukan itu, Amandamu tidak tahu, juga tidak berniat menebak. Amandamu hanya tahu, Lucy Sen sudah mengetahui kalau dirinya menggantikan Siskamu menikah dengan Ricky Mo, setelah ini, Lucy mungkin akan langsung merobek dirinya. Meskipun tahu kalau Lucy sudah tidak sabar ingin merobek dirinya, tapi dia masih tetap akan pergi menemui Lucy. Mereka berdua janjian di satu kafe yang terletak di pinggiran. Apalagi sekarang Lucy sebagai aktris sudah memiliki banyak penggemar di media sosial, kalau pergi ke tempat yang banyak orang takutnya akan dikenali oleh penggemarnya. Saat Amandamu tiba di kafe, Lucy sudah terlebih dahulu tiba. Lucy mengenakan masker, rambut panjangnya diikat ekor kuda, mengenakan jaket tebal berwarna putih, penampilannya terlihat rapi, ditambah dengan wajah cantiknya, tidak sedikit orang yang lewat kemudian melirik dia. Dari saat masih sekolah, Lucy memang seperti ini, berjalan kemana dia akan selalu menjadi pusat perhatian, dengan mudah bisa menarik perhatian orang. Amandamu duduk di depan dia, dengan sedikit tidak enak hati berkata, sudah menunggu lama ya. Lucy dengan tangan yang menyilang bersandar di sofa, melihat ke arahnya, setelah itu berkata dengan pelan, kamu kan sekarang sudah menjadi Nyonya Mo, orang kecil seperti aku ini, sudah semestinya menunggu kamu. Amandamu. Lucy Sen melihat Amandamu tidak berbicara, juga tidak sabar mengeluarkan kata-kata kasar. Lucy melepas masker melemparkan ke samping, berkata, ibu kandungmu itu seperti dicocok hidungnya, anak orang lain dimanja sampai begitunya, tidak mempedulikan kamu anak kandungnya sendiri, tidak pernah memikirkan kamu, dari awal aku sudah memberitahu kamu supaya kamu hati-hati, sekarang lihat sendiri kan, sampai dipaksa menikah dengan Ricky Mo. Selesai Lucy berbicara, dia meneguk air yang ada di sampingnya. Amandamu mendorong kacamatanya, mengingatkan dia, pelan sedikit minumnya. Lucy melotot melihat Amandamu, keluargamu menyulitkan kamu tidak? Tidak, anggota keluarga Mo, mereka sangat baik. Selain Charles Mo, yang tidak berhenti mengganggu dia, yang lainnya lancar-lancar saja. Lucy teringat sesuatu yang penting, menatap lurus Amandamu, kamu tahu kenapa Siskamu membuat trending topik di internet, mengatakan kalau kamu merebut tunangannya. Kenapa? Amandamu menuangkan air ke dalam gelas Lucy. Lucy melihat Amandamu seperti melihat orang bodoh, kamu yang sekarang ini, siapa yang mau menghabiskan pikiran menuangkan air kotor di tubuhmu, kalau bukan karena ada keuntungan yang akan didapat. Ada keuntungan apa memangnya? Amandamu benar-benar tidak mengerti, kenapa Siskamu mau melakukan hal ini. Lucy tertawa dingin dan berkata, sebelum aku naik pesawat, aku menyuruh seorang teman mencari tahu, Siskamu melakukan ini, karena ingin semua orang tahu kalau dia menjalin hubungan dengan Tommy, dan dia ingin menjadikan kamu sebagai batu loncatan. Mendengar Lucy berkata seperti ini, Amandamu akhirnya mengerti. Meskipun keluargamu tidak mempedulikan yang menikah Siskamu atau bukan, tapi keluargamu di kota J memiliki kekuasaan yang sangat besar, sehingga tidak ada orang yang berani dengan mudah menjalin hubungan dengan Siskamu. Saat ini, Siskamu ingin melepas identitas dia sebagai tunangan Ricky Mo. Oleh karena itu dia membuat trending topik ini, menginjak Amandamu menuangkan air kotor di tubuhnya, menjadikan dirinya sendiri sebagai kakak yang baik hati. Amandamu tersenyum sinis, berkata, bagus sekali rencananya. Jadi, apa rencanamu sekarang? Selesai Lucy berkata, seperti teringat sesuatu kemudian bertanya lagi padanya, aku tanya sama kamu, kamu yang seperti ini menikah dengan Ricky Mo, kalian. Dia keberatan aku jelek, kami saling menghormati satu sama lain. Amandamu mengerti apa yang akan Lucy tanyakan, langsung menjawab seperti itu. Orang jelek memang banyak sekali akalnya, dirinya sendiri seperti apa masih keberatan orang lain jelek. Kamu jangan berdandan seperti ini, pakai baju yang bagus dan yang cantik.
Akhir-akhir ini film yang diperankan Lucy tentang pembalasan dendam, jadi paling suka menggunakan cara seperti ini. Amandamu tertawa, tidak perlu, sekarang seperti ini juga bagus. Saling menghormati satu sama lain, tidak saling mengganggu bagus sekali. Belum lewat berapa lama, Lucy sudah dipanggil oleh agensi tempat dia bekerja. Sebelum Lucy pergi, dia masih berebut membayar. Amandamu tidak lebih tinggi dari dia, tangannya tidak lebih panjang dari dia, tidak berhasil merebut darinya. Meskipun biasanya Lucy kalau bicara suaranya keras, tapi dalam hal-hal kecil dia cukup perhatian, tahu kalau keadaan ekonomi Amandamu buruk, setiap kali pergi makan bersama dia pasti akan mengeluarkan uang membayar. Amandamu merasa ada kehangatan di hatinya, merasa tidak enak dengan Lucy. Lucy tahu semua rahasia Amandamu, tentang keluargamu dia juga tahu dengan jelas. Sejak dulu, Lucy pernah berkata, meminta Amandamu jangan terlalu berharap terhadap keluargamu, terutama Novia Xiao. Tapi Amandamu tidak percaya, hingga sampai saat Amandamu dipaksa menikah dengan Ricky Mo. Tapi, meskipun sudah sampai tahap ini, mereka bukan tidak puas, masih ingin memanfaatkan dia. Benar-benar mengira dia masih bisa dengan mudah dimanfaatkan. Saat Amandamu akan menghentikan taksi pulang ke Villa Ricky Mo, dia menerima telepon dari Novia Xiao. Suara Novia Xiao begitu lembut, Amanda, malam ini pulang makan di rumah ya. Novia Xiao dengan suara lembut menelepon dia, pasti ada maksud yang tersembunyi. Amandamu menolak, dengan nada yang datar berkata, tidak ada waktu. Novia Xiao tidak menyangka Amandamu akan langsung menolak, nada suaranya mengeras, kamu sekarang juga tidak bekerja, sibuk apa kamu? Hanya makan malam saja, semua anggota keluarga hadir. Oh, tapi sekarang aku anggota keluargamu, Amandamu langsung memotong ucapan Novia Xiao. Kali ini Novia Xiao marah, nada suaranya tinggi, begini sikapmu berbicara dengan ibumu. Dulu Amandamu tidak pernah berkata dengan nada yang dingin seperti ini saat berbicara dengan Novia Xiao. Novia Xiao juga tidak pernah berbicara dengan nada marah seperti ini saat berbicara dengan siskamu. Bagaimanapun juga, ini karena ketidakpedulian saja. Novia Xiao tidak peduli dengan Amandamu, jadi bersikap seenaknya terhadap Amandamu. Amandamu sekarang juga tidak peduli dengan Novia Xiao, tidak bisa lagi bersikap ramah terhadap Novia Xiao. Kamu cari siskamu saja, dia lebih patuh dibanding aku, juga lebih lembut daripada aku, semuanya lebih baik dari aku. Selesai bicara Amandamu langsung menutup telepon. 22 minta maaf ke siskamu. Di perjalanan pulang ke villa, sepanjang jalan Amandamu sedang melihat postingan di media sosial. Trending topik itu masih ramai dibahas warganet. Kebanyakan netizen sedang memaki Amandamu. Amandamu tersenyum dingin, dia baru korban, kenapa dia yang tidak bersalah malah harus menerima makian? Sedangkan siskamu yang jahat itu malah mendapat pujian. Amandamu mengirim pesan ke Lucy Sen. Beri aku kontak selebgram yang terpercaya. Apa yang mau kamu lakukan? Meskipun hanya melihat dari layar telepon, Amandamu masih bisa merasakan Lucy Sen saat ini pasti sangat antusias sekali. Aku tidak mau dimaki sia-sia seperti ini. Ini baru benar, bunuh penyakit Princess Syndrome akut itu. Aku bantu kamu hubungi temanku, penggemar dia lebih banyak dari penggemarku. Lucy Sen sangat tidak suka dengan siskamu yang menganggap semua orang harus mendengarkan dia, selalu menyebut siskamu dengan sebutan Princess Syndrome akut. Lucy Sen tidak takut kalau masalahnya akan menjadi besar. Tapi, masalah ini sudah berkembang sampai sekarang, Amandamu juga tidak berencana ingin meredakan, dia justru ingin membuat masalahnya menjadi lebih besar. Karena siskamu ingin memanfaatkan semua yang ada pada diri Amandamu, sekarang tinggal dibalik saja. Tapi, apa siskamu bisa menanggung semuanya itu? Belum tentu. Sore hari pukul 3, waktu yang tepat untuk minum teh dan berbincang-bincang. Apalagi sekarang akhir pekan. Sebuah postingan singkat yang hanya berisi satu kata, maaf, menjadi trending topik di media sosial. Hanya dalam waktu 2 jam, kolom komentar sudah puluhan ribu. Postingan ini diunggah menggunakan akun pribadi Amandamu. Dia meminta selebgram membagikan postingan dia itu, dan memberi keterangan bahwa postingan itu dikirim langsung oleh orang yang bersangkutan. Dalam sekejap, media sosial penuh dengan kata-kata makian. Sekeluarga mati saja, semoga ditabrak mobil, kalimat-kalimat makian seperti itu tidak terhitung banyaknya. Emosi Lucy Sen hampir meledak, menelepon Amandamu, Amanda, kamu ini benar-benar bodoh ya. Kamu minta sama aku kontak selebgram, hanya demi minta maaf ke siskamu. Percaya tidak aku sekarang ke tempatmu potong lehermu. Tidak percaya, nada suara Amandamu datar. Lucy Sen dengan nada tidak sabar, sebenarnya apa yang kamu rencanakan? Saat pertama kali Lucy Sen melihat postingan itu,
dia masih tidak percaya kalau Amandamu yang memposting. Setelah dilihat, akun itu benar-benar akun Amandamu. Meskipun dia marah, tapi dengan cepat tenang kembali. Beberapa tahun ini Amandamu di rumah keluargamu terus menahan emosi, tapi itu tidak berarti kalau dia sama sekali tidak bisa marah. Aku berencana memberi Siskamu sebuah hadiah yang besar. Amandamu terdiam sejenak, dengan suara yang rendah, sebuah hadiah besar, pertama kali dalam hidupnya dimaki orang. Keluarga Lucisen lebih baik dibanding keluargamu, dari dulu Lucisen sudah ingin memberi pelajaran untuk Siskamu, tapi Amandamu tidak pernah memperbolehkan dia melakukan itu. Kali ini Amandamu turun tangan sendiri, Lucisen merasa tidak perlu ikut campur lagi. Baiklah, pokoknya kalau butuh bantuan, kamu langsung telepon aku saja. Pintu ruang baca dibuka. Donnie yang membawa laptop masuk ke dalam, meletakkan laptop di atas meja kerja. Bos, Nyonya minta maaf ke Siskamu di media sosial. Ricky Mo sedang menyelesaikan urusan bisnis, meskipun dia sekarang belum resmi mengelola bisnis keluarga Mo, tapi dia mempunyai bisnisnya sendiri. Ricky Mo mengangkat kepala melihat laptop, Donnie membuka postingan di media sosial. Hanya melihat sejenak, Ricky Mo menundukkan kepala lagi, suaranya datar, tidak menyebutkan nama, kenapa mengatakan kalau dia yang minta maaf ke Siskamu. Bos, maksud kamu, kesan Donnie terhadap Amandamu hanya sebatas pada, penampilannya tidak menarik, responnya lambat, jadi saat Donnie melihat postingan di media sosial ini, Donnie tidak berpikir banyak. Tidak perlu ikut campur, kalau ada perkembangan lagi beritahu aku. Meskipun dia hanya pernah bertemu Siskamu sekali, tapi dia bisa melihat kalau Siskamu sangat dimanja sekali, melakukan sesuatu tanpa dipikir terlebih dahulu. Paling tidak, dalam urusan ini, Siskamu melakukan tanpa dipikir terlebih dahulu. Sedangkan Amandamu hidup dalam lingkungan yang keras, tidak ada dukungan, tidak ada bantuan, ditentang semua orang, jadi dibandingkan dengan orang seusianya, dia lebih dewasa. Ricky Mo percaya kalau Amandamu ingin membalas, pasti bisa berhasil. Kalau tidak berhasil. Hei, kalau Amandamu memohon Ricky Mo bersedia mempertimbangkan untuk membantu. Tapi, kemungkinan perempuan jelek itu datang memohon. Kring-kring. Getaran telepon genggam membuyarkan lamunan Ricky Mo. Ricky Mo mengambil telepon genggam, melihat nomor yang tertera di layar, raut wajahnya berubah. Telepon dari luar negeri. Dia tidak langsung menerima telepon itu, berkata, kamu keluar dulu. Saat berbicara, pandangan matanya masih tertuju pada layar telepon, tapi Donnie yang sangat akrab dengannya, sudah bisa menebak siapa yang menelepon. Setelah Donnie keluar, Ricky Mo baru mengangkat telepon itu. Beberapa saat kemudian, dari dalam telepon terdengar suara wanita yang bertanya, Ricky, apa yang terjadi di media sosial? Aku yang di luar negeri juga melihat, bukannya di sana ramai sekali, kamu benar-benar menikahi perempuan yang jelek dan bodoh. Jelas-jelas kondisi tubuh kamu baik-baik saja, kenapa kamu terus membiarkan orang lain salah paham, membiarkan sembarang orang menjadi istrimu, menjadi bagian keluargamu. Ucapan wanita itu makin lama makin tidak enak didengar, Ricky Mo mengerutkan alis, nada suaranya sedikit membentak, Stevie Mo. Kenapa nada bicaramu seperti ini? Aku ini kakakmu. Lebih awal lahir 2 menit saja. Stevie adalah saudara kembar perempuan Ricky Mo. Stevie menenangkan diri sebentar, baru melanjutkan berbicara, Ricky, maksudku bukan ingin bertengkar denganmu, aku benar-benar tidak mengerti mengapa selama ini kamu terus berpura-pura menjadi orang yang tidak berguna, sekarang bahkan seorang perempuan licik bisa berbuat demikian terhadap kamu, apa gunanya semua ini? 2 tahun lagi ayah akan pensiun, kamu bukannya akan. Ricky Mo seperti kucing yang ekornya terinjak, dalam sekejap tersulut emosinya. Suaranya menusuk sampai ke tulang, karena yang melihat ibu disiksa sampai mati bukan kamu. Jadi kamu bisa dengan tenang hidup di luar negeri, tapi aku tidak bisa. Sehari kalau tidak mencari pembunuh itu, aku tidak bisa tenang. Stevie membantah, penculik-penculik itu dari awal sudah ditembak mati. Belum, pembunuh yang sebenarnya belum tertangkap. Pagi hari itu kita mendadak merubah arah perjalanan, kalau tidak ada anggota keluarga Mo yang memberitahu, pembunuh itu tidak mungkin dalam waktu sesingkat itu bisa menemukan kita, menculik kita. Begitu teringat kejadian hari itu, hati Ricky Mo dipenuhi dengan kemarahan dan dendam. Ricky Mo tidak ingin terlalu banyak bicara dengan Stevie, dia langsung menutup telepon. Setiap kali pasti akan bertengkar dengannya karena masalah ini. Tok-tok. Terdengar suara pintu diketuk, bersamaan dengan itu terdengar juga suara Amandamu, Ricky Mo, apa kamu di dalam? 23 alasan yang buruk. Ricky Mo yang emosinya sedang memuncak, berteriak, pergi. Amandamu yang mendengar dari luar pintu, terpaku sejenak, berbalik dan pergi. Beberapa saat kemudian, suasana hati Ricky Mo sudah tenang kembali.
Donnie mengetuk pintu masuk ke dalam, di tangannya membawa setumpuk dokumen. Ricky Mo seperti teringat sesuatu, mengangkat kepala bertanya, Amandamu sudah kembali. Donnie meletakkan dokumen ke atas meja, berdehem, Nyonya sudah kembali beberapa saat, barusan sepertinya, datang mencarimu. Ricky Mo baru teringat, tadi memang ada perempuan yang mengetuk pintu. Di villa ini satu-satunya perempuan yang tinggal, hanya Amandamu. Amandamu mencari Ricky Mo. Karena tidak bisa menyelesaikan masalah di internet, jadi mau minta bantuan Ricky Mo. Mata Ricky Mo terlihat bersinar, bersandar di kursi, memberi perintah, kamu panggil dia kemari. Donnie keluar, tidak lama kemudian membawa Amandamu datang. Amandamu membuka pintu masuk, melihat Ricky Mo masih sama seperti yang lalu, duduk di kursi, dan kursi itu diputar membelakangi dia. Amandamu hanya melihat pergelangan tangan Ricky Mo yang diletakkan di samping kursi, dan kepala yang terlihat di balik kursi, selain itu tidak terlihat apa-apa lagi. Ricky Mo terlebih dahulu membuka suara, ada apa mencariku? Ucapan ini bukankah seharusnya Amandamu yang menanyakan kepadanya? Tadi waktu datang mencari dia menyuruh Amandamu pergi, sekarang memanggil Amandamu lagi, hanya untuk menanyakan ada keperluan apa. Amandamu juga tidak berbelit-belit, langsung mengutarakan maksudnya, aku ingin tinggal di luar. Selesai Amandamu berbicara, melihat Ricky Mo tidak merespon, melanjutkan bicara, tidak lama lagi aku harus mencari pekerjaan, kalau tinggal di sini, mau berangkat kerja susah. Penjelasan dia, mendapat tanggapan, oh, ini boleh atau tidak boleh. Saat ini suasana hati Ricky Mo tidak baik. Perempuan jelek ini kemarin baru saja mengatakan tidak keberatan kalau Ricky Mo tidak bisa, lalu sekarang mengatakan ingin pindah keluar. Mimpi. Amandamu melihat dia tidak bicara lagi, dengan ragu-ragu berkata, kamu. Ricky Mo dengan dingin memotong ucapannya, kamu kira rumah ini seperti pasar. Bisa dengan sembarangan keluar masuk. Amandamu mendengar kemarahan dari nada suaranya. Amandamu tidak mengerti, kenapa Ricky Mo bisa marah. Sudahlah, tidak pindah ya sudah. Dipikir-pikir lagi, Amandamu merasa saat dirinya mengajukan ingin pindah, membuat Ricky Mo tersinggung. Orang seperti Ricky Mo yang punya kelemahan, lebih sensitif, mudah tersinggung. Amandamu berpikir seperti ini, tidak terasa suaranya menjadi lembut, baiklah, tidak apa-apa, aku keluar dulu. Ini pertama kalinya Ricky Mo mendengar nada suara Amandamu yang lembut seperti ini. Terdiam sejenak, raut wajah Ricky Mo berubah. Keluar. Amandamu menghela nafas, temperamen Ricky Mo benar-benar buruk. Ricky Mo berbalik, melemparkan dokumen yang ada di tangannya ke atas meja. Donnie melihat reaksi dia, merasa aneh, akhir-akhir ini bosnya sering marah tanpa sebab. Ricky Mo seperti teringat sesuatu, bertanya kepada Donnie, aku ingat di data Amandamu tertulis kalau dia lulusan jurusan perfilman. Donnie, iya, Nyonya dulu lulusan jurusan literatur film teater dan televisi. Ricky Mo menyeringai, berkata, itu artinya, pekerjaan dia membuat film. Donnie terdiam sejenak, kemudian menganggukkan kepala. Orang lain mengira Ricky Mo seorang yang impoten, orang tidak berguna, tapi tidak ada orang yang tahu, selama ini Ricky Mo adalah bos terbesar Sengding Entertainment Group. Selama 8 tahun ini, Sengding Entertainment Group menjadi pemimpin di dunia entertainment. Tidak sedikit orang yang ingin bekerja di Sengding Entertainment Group, kalau Amandamu ingin menjadi sutradara yang terkenal, pasti dia akan memasukkan lamaran ke Sengding Entertainment Group. Donnie mengerti maksud Ricky Mo, berkata, sekarang aku pergi urus. Sepertinya Amandamu sudah memasukkan lamaran ke semua perusahaan entertainment di kota J. Tapi, dia sengaja tidak memasukkan lamaran ke Sengding Entertainment Group. Apa alasannya? Karena perusahaan tempat Lucy bekerja merupakan perusahaan lawan Sengding Entertainment Group. Lagi pula, dia pasti juga tidak akan diterima. Sebelum menunggu panggilan interview kerja, Amandamu harus terlebih dahulu membereskan berita yang dibuat Siskamu di internet. Amandamu terdiam sejenak, baru kemudian menekan nomor menelepon Siskamu. Ada apa? Katakan. Nada suara Siskamu masih seperti biasanya. Amandamu menekan hidungnya, suaranya dibuat seakan dia baru menangis, kakak, aku yang salah sama kamu, kamu jangan marah, kita keluar ketemuan yuk. Kamu jangan sakiti mama. Kamu suruh aku keluar, terus aku mau keluar, kamu kira kamu siapa? Amandamu sangat memahami Siskamu, dengan suara yang rendah berkata, aku mohon sama kamu. Lebih keras lagi, tidak kedengaran. Aku mohon sama kamu. Baiklah. Amandamu meletakkan telepon, tatapannya dingin. Siskamu, kamu sekarang pasti merasa sangat bangga. Tapi tidak lama, kamu tidak akan bisa bangga lagi.
Lucy selain memberikan kontak beberapa selebgram, juga memberikan kontak beberapa wartawan. Sekarang berita tentang Amandamu, merebut, tunangan Siskamu masih ramai dibicarakan. Amandamu memilih salah satu kontak wartawan, mengirim alamat dan waktu, kemudian pergi keluar. Baru saja Amandamu keluar, Donnie langsung pergi ke ruang baca memberitahu Ricky Mo, Nyonya pergi keluar. Ricky Mo mengangkat kepala melihat Donnie, tatapan yang datar, seakan berkata kepadanya, apa urusannya denganku? Meskipun sudah terbiasa dengan tatapan dingin Ricky Mo, tapi Donnie masih agak takut. Aku tebak Nyonya keluar pasti ada hubungannya dengan Siskamu. Dia penasaran apa yang akan Nyonya lakukan terhadap Siskamu, dia yakin bosnya juga sama penasarannya dengan dia. Siapa tahu, Ricky Mo menjawab dengan sangat datar, oh. Donnie kebingungan, apa dia salah menebak? Beberapa saat kemudian, Ricky Mo berdiri, mengambil jaket dan keluar, sudah lama tidak bertemu dengan kakak besar, aku pergi ajak dia makan. Donnie. Dia ingat kalau tidak salah, kakak sepupu tuan muda di luar negeri belum kembali. Bos seharusnya cari alasan yang lebih masuk akal. Meskipun alasan Ricky Mo buruk, Donnie juga tidak berani membantah. Ricky Mo mengendarai mobil mengikuti Amandamu sampai ke sebuah restoran. Ricky Mo duduk di dalam mobil, melihat setelah Amandamu masuk 20 menit kemudian, Siskamu baru datang. Bersamaan dengan itu, dia juga melihat ada seorang laki-laki yang mengenakan baju biasa ikut masuk ke dalam restoran. Sebagai bos besar perusahaan entertainment, begitu melihat, Ricky Mo sudah tahu, orang yang di belakang itu adalah wartawan. Tidak sia-sia dia duduk menunggu begitu lama di dalam mobil, sepertinya sebentar lagi akan ada tontonan yang seru. 24 bercerai dengan Ricky Mo. Di restoran. Siskamu meletakkan tasnya ke atas meja, dengan bangga mengangkat dagunya dan memandang Amandamu, kalau ada yang mau dibicarakan cepat katakan, sebentar lagi aku ada kencan dengan Tommy Sen. Siskamu sambil berbicara sambil mengangkat tangannya, memandangi kuku baru buatannya. Melirik Amandamu secara tidak sengaja, Amandamu masih berdandan seperti biasanya, jaket katun panjang berwarna ungu, kulit gelap, kacamata dengan bingkai warna hitam, sangat jelek sekali. Perempuan seperti ini, ingin merebut kekasihnya. Cuma beberapa orang bodoh di internet yang percaya. Amandamu dengan mata yang sayu, mengambil gelas, menggosokkan kedua tangannya ke gelas, tapi matanya melirik ke laki-laki biasa yang duduk di meja belakangnya. Dengan tenang dia mengirim pesan teks yang sudah diedit, sudah bisa mulai. Amandamu dengan berhati-hati mengangkat kepala melihat Siskamu, berkata dengan terbata-bata, aku sudah minta maaf di media sosial, kamu jangan menyulitkan mamaku. Amandamu masih terlihat sama seperti sebelumnya. Cuy, Siskamu mencibir, dia tahu Amandamu dari kecil sampai besar, mana mungkin dalam waktu singkat bisa berubah menjadi pintar. Tidak menyulitkan Novia, bisa, aku cuma punya satu syarat. Siskamu menyilangkan kedua tangannya, terlihat senyuman bangga di wajahnya. Syarat apa? Amandamu berkata dengan ragu-ragu. Bodoh, benar-benar tidak tahu kenapa kamu bisa begitu memperhatikan Novia, dia sama sekali tidak pernah menganggap kamu sebagai anaknya. Amandamu mengepalkan tangan yang ada di atas kakinya, wajahnya sedikit pucat, dengan getir berkata, bagaimanapun juga, dia ibuku, kalau diulang sekali lagi, jelas-jelas demi kamu dia datang memohon kepadaku untuk menikah dengan Ricky Mo, aku masih tetap akan menyanggupi. Siskamu meremehkan Amandamu yang lemah dan tidak berdaya, saat kecil Amandamu lebih pintar dari dia, wajahnya juga lebih cantik, maka dari itu dia sangat membenci adiknya ini. Kemudian Amandamu berubah menjadi bodoh dan jelek, dia lebih benci lagi. Ada Amandamu sebagai adiknya, membuat dia merasa kehilangan muka. Siskamu tersenyum sinis, nada suaranya lembut, tapi penuh dengan kedengkian, kamu sama murahannya dengan ibu kamu. Novia menikah dan masuk ke keluargamu sudah lebih dari 20 tahun, sepenuh hati bersikap baik terhadap Siskamu. Siskamu tidak hanya menerima kasih sayang Novia, dia malah memaki Novia dengan kata-kata murahan. Kamu mau memaki aku seperti apa boleh saja, tapi tolong jangan berkata seperti itu tentang ibuku, dia tulus baik ke kamu. Amandamu berpura-pura sedih, dengan suara pelan berkata ke Siskamu. Siskamu mana mungkin mau mendengarkan Amandamu, meliriknya, berkata dengan suara keras, tutup mulut. Urusanku tidak perlu kamu yang mengurus, sekarang, kamu hanya perlu melakukan satu hal, cerai dengan Ricky Mo. Cerai, Amandamu terkejut matanya melotot. Keterkejutannya ini, setengah pura-pura, setengah lagi bukan pura-pura. Tidak perlu Siskamu mengatakan, Amandamu sudah bisa menebak tujuan dia. Keluarga Mo meskipun tidak mempedulikan siapa yang menikah dengan Ricky Mo, tapi pasti tidak akan membiarkan perceraian itu terjadi, meskipun dia jelek dan bodoh.
Kalau Amanda mau bercerai dengan Ricky Mo, itu artinya dia menamparkan wajah keluarga Suwandi. Keluarga Mo pasti tidak akan melepaskan dia. Cara Siska Mo ini benar-benar keterlaluan, membuat anggota keluarga Mo membenci Amanda Mo. Dengan begini Siska Mo dan Tommy Sen bisa menjalin hubungan tanpa tekanan. Siska Mo menyibakkan rambutnya, ada bekas merah di lehernya, asal kamu bisa melakukan ini, aku tidak akan menyulitkan Novia. Bekas merah di leher Siska itu, sangat jelas itu bekas ciuman. Ini mau pamer ke Amanda Mo. Amanda Mo meneguk air di dalam gelas, hatinya sedih. Tapi, keluarga Mo tidak akan setuju aku bercerai dengan Ricky Mo, kalau memang benar mau bercerai, hanya bisa Ricky Mo dulu yang mengutarakan. Itu urusanmu, aku sarankan, lebih baik kamu patuh seperti anjing, kalau tidak aku akan membuat kamu dan mamamu tidak bisa melewati hari dengan baik. Siska Mo benar-benar sudah tidak memiliki kesabaran lagi berbicara dengan Amanda Mo, mengambil kaca mengoleskan lipstik, kemudian menekan nomor menelepon, Tommy Sen. Amanda Mo bengong. Reaksi Amanda Mo membuat Siska Mo sangat puas. Meskipun bagi Siska Mo Amanda Mo tidak bisa mengancam dia, tapi melihat raut Amanda Mo yang seperti ini, Siska Mo merasa sangat terancam. Melalui jendela, Amanda Mo melihat, mobil yang dinaiki Siska Mo pergi, kemudian menoleh melihat meja belakang. Laki-laki itu menggerakkan telepon genggamnya pelan, Amanda Mo menundukkan kepala, ada notifikasi pesan masuk. Nanti kalau sudah sampai rumah aku kirim videonya ke kamu. Amanda Mo membalas, terima kasih. Meletakkan telepon, Amanda Mo makan makanan yang sudah dingin itu tanpa tergesa-gesa. Amanda Mo benar-benar tidak tahu kenapa Siska Mo bisa berubah seperti ini. Saat kecil, Amanda Mo sangat menyukai Siska Mo. Siska Mo cantik, anak kecil juga suka kakak yang cantik, jadi dia sering mengikuti kemana Siska Mo pergi. Tapi, orang seperti Siska Mo ini sepertinya tidak punya hati. Selama 20 tahun Novia dengan sepenuh hati baik terhadap Siska Mo, tapi Siska Mo masih mengatai Novia jalang, terlebih lagi Amanda Mo yang dibencinya. Amanda Mo kira Siska Mo masih ada sedikit rasa sayang terhadap Novia, tapi... Hati Amanda Mo sedih, makanan yang sudah dingin sama sekali tidak enak, kemudian dia beranjak dan pergi. Ricky Mo keluar dari mobil, di luar pintu menarik wartawan itu. Wartawan yang melihat Ricky Mo bertubuh tinggi kekar, ketakutan, mau apa kamu? Tunjukkan ke aku. Pandangan Ricky Mo jatuh ke tas yang dibawa wartawan itu, nada suaranya dingin. Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Ini berita yang dia dapatkan, besok akan dijadikan berita utama, tentu saja tidak boleh sembarang diperlihatkan ke orang lain. Benarkah? Kamu percaya tidak aku bisa membuat karirmu hancur? Ekspresi di wajah Ricky Mo masih tidak berubah, suaranya juga datar. Wartawan baru menyadari, laki-laki yang di depannya itu tidak hanya terlihat tampan dan acuh tak acuh, dia juga mengenakan jas yang berkelas, lebih luar biasa adalah auranya yang kuat, tanpa sadar membuat orang patuh. Wartawan itu sama sekali tidak meragukan kebenaran ucapan Ricky Mo, dengan patuh menunjukkan video yang dia rekam tadi. Gambar dan suara sangat jelas, percakapan kedua orang itu, tidak ada satu kata pun yang terlewat, dia mendengar semuanya. 25 berbalik. Amanda keluar dari restoran, menerima telepon dari Lucy. Cepat ke sini, di seberang jalan mobil berwarna merah. Lucy hanya mengatakan ini kemudian menutup telepon. Amanda mengangkat kepala, melihat di seberang jalan ada mobil berwarna merah, terdengar klakson mobil itu. Amanda melihat ke sekitar, segera berlari ke seberang jalan, membuka pintu mobil masuk ke dalam. Lucy menyalakan mobil, sambil bertanya, bagaimana? Lancar. Baru-baru ini film yang diperankan Lucy akan rilis, meskipun dia belum menjadi artis terkenal tapi berjalan sampai mana pasti ada orang yang mengenali, jadi dia tidak bisa menunggu Amanda di luar. Amanda berkata sambil tertawa, lancar. Siska menindas Amanda begitu lama, sama sekali tidak menganggap Amanda, Siska tidak tahu kalau yang dilakukan Amanda kali ini adalah jebakan. Tapi, rencana mungkin tidak berubah. Maksudnya, Siska mau aku bercerai dengan Ricky, menyulut kemarahan keluarga Suwandi, menyudutkan aku, setelah itu keluarga Suwandi akan mengabaikan dia sebagai tunangannya, setelah itu dia bisa dengan tenang menjalin hubungan dengan Tommy. Lucy mendengar ucapan ini, emosi sampai memukul setir mobil, benar-benar keterlaluan. Asal itu menguntungkan, mereka tidak akan tahu batas. Amanda sangat mengenal Siska. Dia sebenarnya berencana meminta wartawan besok pagi langsung memposting video itu. Sekarang sepertinya, dia bisa melangkah lebih awal. Trending topik di media sosial mengenai dirinya akhirnya tidak ada lagi, kemudian berganti dengan topik tidak bercerai sampai tahun baru. Menurut gosip, adik perempuan Siska di bawah tekanan sedang merundingkan masalah perceraian dengan Ricky Suwandi. Hanya pernyataan yang tidak jelas,
tapi dapat membuat sekelompok netizen bertengkar. Di bawah tekanan, aku lihat hati nuraninya tidak tenang. Benar-benar menginginkan uang sampai gila, jelas-jelas tahu tuan muda keluarga Suwandi itu sama seperti orang tidak berguna, masih saja mau menikah dengannya. Kalau bicara jangan keterlaluan seperti itu. Topik ini kembali menjadi perbincangan hangat, tapi sangat cepat, trending topik ini hilang. Pembicaraan mengenai trending topik yang hilang sangat banyak di internet, tapi Amanda tahu, trending topik ini pasti dihapus oleh orang suruhan keluarga Suwandi. Keluarga Suwandi keluarga yang terpandang, tidak akan mungkin membiarkan orang-orang di internet membicarakan mereka. Tengah malam, ada seorang netizen yang terkenal di media sosial memposting video, hanya diberi keterangan, kelak tidak akan lagi dengan mudah memposting pendapat pribadi. Netizen ini kebetulan yang dulu memposting tentang Amanda. Ada orang yang penasaran dan membuka video ini, gambarnya sangat jelas, salah seorang di dalam video itu adalah Siska. Kata kunci yang ada di dalam video itu, sudah minta maaf, jangan menyulitkan mamaku, patuh seperti anjing, memohon kepadaku untuk menikah dengan Ricky Suwandi, sederet kata-kata itu, kebenaran akhirnya terungkap. Orang-orang yang sebelumnya memaki Amanda, karena postingan ini akhirnya berbalik. Setelah itu, mulai ada orang yang meminta maaf di akun Amanda, juga ada beberapa orang yang tutup mata tidak peduli isi dalam video, lanjut memaki Amanda, tapi hanya sedikit yang seperti ini. Tengah malam sampai keesokan hari, hanya dalam waktu 6-7 jam, pengikut Amanda di media sosial naik menjadi 50.000. Setelah Siska berhasil mengancam Amanda, dengan sangat gembira dia pergi berkencan dengan Tommy, malam itu dia tinggal di rumah Tommy. Jadi, dia sama sekali tidak mengetahui trending topik di media sosial. Pagi-pagi buta, Siska terbangun karena telepon dari Kelvin. Siska yang ada di dalam dekapan Tommy, segera mengambil telepon genggamnya, "Pak, ada apa? Kamu lihat sendiri apa yang terjadi di internet, kemarin malam masih tidak pulang, sekarang cepat pulang." Kelvin sama sekali tidak pernah marah seperti ini ke Siska. Siska merasakan firasat buruk. Setelah menutup telepon dia segera melihat internet, baru mengetahui percakapan dirinya dengan Amanda direkam oleh wartawan. Raut wajah Siska berubah, menggigit bibir dengan keras, wanita jalang. "Ada apa?" Tommy mencium wajahnya, bertanya pelan. Siska meletakkan telepon genggam, berkata dengan lembut, "Papa menelepon, ada sedikit urusan, aku pulang dulu ya." Di perjalanan pulang, makin dipikir dia makin merasa percakapan dirinya dengan Amanda bisa terekam, pasti ada hubungannya dengan Amanda. Atau mungkin sudah direncanakan oleh Amanda, sengaja menjebak dia. Siska dengan penuh kemarahan menelepon Amanda, tapi teleponnya tidak diangkat. Di tempat lain, Amanda melirik telepon genggamnya tertera tulisan di layar, kakak tertawa, meletakkan telepon ke samping, berdiri mengambil minum. Saat Amanda kembali, teleponnya masih berdering. Sekarang Siska pasti marah sampai menggila, tidak sabar ingin memukul dia. "Ada apa kok senang sekali?" Senyum Amanda tiba-tiba hilang, tidak perlu dia mengangkat kepala melihat, dia tahu suara itu suara Charles. Amanda mengatur telepon genggamnya menjadi mode senyap, meletakkan di saku, menuangkan air kemudian beranjak mau naik ke lantai atas. Kebetulan sekali, Charles sedang berdiri di depan tangga. Charles seperti sengaja berpandangan dengannya, Amanda berjalan ke kanan, Charles juga berjalan ke kanan, Amanda berjalan ke kiri, Charles juga berjalan ke kiri. Suasana hati Amanda yang baik tiba-tiba dibuat hilang olehnya, Amanda melihat dan bertanya dengan suara pelan, "Kamu mau apa sih? Kamu tahu tidak, pertengkaran kalian keluarga Teja membawa-bawa nama keluarga Suwandi." Charles menatap Amanda, tatapannya serius, seperti sedang mencari sesuatu di wajah Amanda. "Oh," menjawab tanpa ekspresi, melewati dia, naik ke lantai atas. Ricky menyipitkan mata, berkata, "Kamu sepertinya tidak takut sama sekali." Amanda tidak ingin menghiraukan dia, tapi masih menjawab, "Tidak melakukan hal yang merugikan, takut apa aku?" Ricky benar-benar tidak menyangka Amanda akan berbicara seperti ini, Amanda benar-benar di luar perkiraan dia. Selesai berbicara Amanda membalikkan badan dan pergi, Ricky melihat bayangan Amanda, berpikir dalam hati, perempuan ini sekarang mulai tidak berpura-pura menjadi bodoh. Kembali ke kamar, Amanda tidak ada lagi ketenangan seperti barusan menghadapi Charles. Amanda tahu keluarga Suwandi juga turun tangan menghapus beberapa berita, dia juga sedikit tidak tenang, tidak bisa menebak pemikiran keluarga Suwandi. Melihat telepon, tertera di layar, panggilan tidak terjawab, semua telepon dari keluarga Teja. Amanda menyeringai, menekan nomor Novia dan meneleponnya. Sama seperti yang dia tebak, begitu telepon tersambung, Novia langsung berkata, "Cepat pulang ke rumah."
Aku akan segera pulang. Amanda berusaha agar suaranya terdengar seakan dia tidak tenang. Amanda tentu akan kembali pulang ke rumah keluarga Teja, dia ingin melihat wajah marah mereka. Melihat Siska yang dimaki habis-habisan. Tapi, Amanda tahu dengan jelas, keluarga Teja tidak mungkin mengakui. Selanjutnya 26 lebih patuh daripada anjing.